Halo semuanya. Halo. Di sini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tentunya di podcast Siafu. Nah, bersama saya Muhammad Saifuddin bertugas sebagai pemandu acara pada podcast kali ini dan juga kita kedatangan bintang tamu dan dari narasumber yang tentunya sangat cantik-cantik ini kan. Boleh perkenalan satu-satu nih dari mulai di sini mungkin ya. Hai, aku Dinda Fitri Amalia sebagai narasumber. Hai, aku Salsabila Tasifa sebagai narasumber. Hai, nama aku Putri Fania Ramawati sebagai narasumber. Hai, aku Cynthia Mawar Yulianti sebagai narasumber. Oke nih, jadi pembahasan kita pada podcast kali ini yaitu tentang pengingkaran hak, pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Dinda, nah pendapat Mbak Dinda tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia itu seperti apa sih? Menurutku, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah masalah serius yang merugikan individu dan masyarakat. Pelanggaran hak terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan hak dasar mereka, seperti hak hidup atau kebebasan. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban mereka seperti membayar pajak, menjaga lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian baik untuk orang lain dan negara. Menurut pendapat saya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus segera diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah merancang model ranumkan. Wah, merancang model ranumkan. Kalau boleh tahu, ranumkan itu apa sih? Mbak Bila, mungkin coba bisa dijelaskan. Mungkin Mbak Bila tahu. Rancang bangun dan penerapan atau ranumkan adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah yang melibatkan 3 tahap utama. Pertama, rancang. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah, analisis penyebab, dan pengembangan solusi potensial. Ini memerlukan riset, brainstorming, dan perencanaan yang cermat. Kedua, bangun. Tahap ini melibatkan pembuatan prototipe atau modul solusi yang dirancang. Ini dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, program, dan atau bahkan kampanye kesadaran. Ketiga, penerapan. Tahap ini melibatkan pengujian solusi yang dibangun, mengumpulkan umpan balik, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini juga melibatkan penyebaran solusi kepada target audiens dan pemantau dampaknya. Ranumkan itu berarti singkatan dari merancang, membangun, dan menerapkan ya. Oh gitu, berarti kayak dengan ranumkan itu kita bisa memecahkan masalah termasuk memecahkan masalah dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tadi ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, mungkin lanjut ya kita ke Kak Fania. Boleh nggak aku tanya, contoh penerapan model ranumkan itu seperti apa sih yang dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita familiar seumpama di sekolah ataupun gitu, boleh dijelaskan? Nah, yang pertama, penerapan dari model ranumkan itu dari rancangan, siswa merancang program anti-bully di sekolah dengan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi. Yang kedua, membangun, siswa membuat materi video untuk meningkatkan kesadaran tentang toleransi dan keragaman. Dan yang ketiga, menerapkan program tersebut diterapkan di sekolah melalui kegiatan seminar lokakarya yang melibatkan siswa dan guru dan lainnya. Gitu ya, berarti sama kita ada di lingkungan sekolah itu kita bisa tahu nih dan bisa menerapkan apa itu rancangan model ranumkan gitu ya. Buat seumpama tadi kayak memecahkan masalah tentang bullying gitu ya. Karena kan lagi marak-maraknya nggak sih di sekolah ini, lagi banyak bullying gitu ya. Tapi kira-kira di sekolah kalian ada nggak yang kasus-kasus kayak bullying gitu? Enggak lah ya, kayaknya enggak sih? Enggak kan? Oke. Nah, selanjutnya, ini kan kayak kita harus ranumkan kayak gitu. Nah, kenapa sih kita ini sebagai warga negara muda atau biasanya kan disebut Gen Z ya? Iya. Kenapa kita harus menerapkan model ranumkan, rancang, bangun, dan menerapkan gitu? Kalau menurut aku nih, Gen Z perlu banget menerapkan model ranumkan. Karena jika kita menerapkan model ranumkan, maka kita akan dapat banyak banget manfaat yang berguna bagi kita di masa depan ya. Contohnya, mempersiapkan diri untuk masuk lapangan kerja, lalu memberdayakan Gen Z untuk menjadi agen perubahan.
Jadi Gen Z seperti kita bukan hanya menjadi penonton tapi juga sebagai pelaku dari perubahan teknologi, kemudian membangun jaringan dan kolaborasi. Dengan menerapkan model ranumkan, Gen Z dapat menjadi generasi yang inovatif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, berarti kayak gitu ya. Berarti dengan cara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu intinya bisa kita atasi dengan cara salah satunya yaitu menerapkan model ranumkan, yaitu rancang, bangun, dan menerapkan gitu ya. Kalau kan kita ketahui bahwa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia itu udah kayak marak gitu nggak sih? Seumpama kayak pajak ini kan, kalau kalian itu sering ini nggak wajib pajak nggak? Setiap tahun pajak kan? Iya, Pajak kan? Ya. Masih. Karena warga negara Indonesia yang baik itu yang taat pajak nggak sih? Soalnya kan itu juga buat pembangunan juga. Makanya itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak gitu ya. Nah, itu semua bisa disolusikan, bisa diatasi dengan cara ranumkan nih teman-teman. Jadi ranumkan itu adalah singkatan dari rancang, bangun, dan menerapkan. Nah, sebagai Gen Z ini, ya sebagai Gen Z, kita itu perlu banget menerapkan ranumkan ini. Untuk apa? Karena kita itu dengan menerapkan model ranumkan ini, kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita yang beraksi. Setelah itu, kita juga dapat menjadi agen perubahan untuk teman-teman kita, gitu. Dan juga mungkin bisa mempersiapkan kita untuk nanti di masa depan kita menghadapi dunia kerja gitu ya, Kak Cynthia juga. Ya, gitu. Nah, untuk contoh-contoh kayak ini sederhananya itu kita ranumkan itu bisa tadi dijelaskan sama Kak Fania itu kayak kita di sekolah. Nah, seumpama di sekolah ini kan ada masalah apa tadi? Bullying gitu ya. Nah, bullying itu kita sebagai Gen Z kita harus bisa menerapkan dengan ranumkan, yaitu rancang, bangun, dan menerapkan. Dengan rancangannya kita apa? Kita membangun rancangan bagaimana program kita untuk mengatasi bullying gitu. Nah, kita mengajak teman-teman kita. Nah, membangunnya kita membuat sebuah video ataupun film ataupun infografis yang buat begitu ya. Nah, dengan menerapkannya itu contoh aksi nyatanya itu kayak kita mengadakan gelar karya gitu-gitu ya, tentang bullying gitu dan lain-lain. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita itu sebagai Gen Z harus banget nih menerapkan apa yang namanya ranumkan, yaitu rancang, bangun, dan menerapkan untuk mengatasi untuk mengatasi masalah yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang tengah marak di Indonesia kali ini. Nah, sepertinya pembahasan kita nih udah sampai di penghujung ya. Kita juga udah tahu kayak ranumkan itu apa aja, terus bagaimana caranya menerapkannya, dan kenapa kita harus menerapkan ranumkan. Itu udah jelas banget tadi disampaikan sama kakak-kakak ini. Itu. Nah, karena kita udah sampai di penghujung podcast, oke, mungkin itu saja podcast Sialtu kali ini. Udah gitu ya, kita juga udah membahas banyak tentang ranumkan. Oleh karena itu kita lanjut aja ke mungkin podcast selanjutnya gitu ya. Jadi dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Pas banget. Jam loro belangan ya mulai. Emang iya. Emang jam berapa? Jam 1. Nah, pas banget. Pas banget. Pas banget. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pas banget.